Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas nikmat kesehatan telah diberikan kepada kita, dan salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sejarah Pendidikan pada Masa Reformasi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Bibi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sejarah. Sejarah sering kita kenal sebagai ilmu atau rangkuman yang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinamakan story, yang berarti story yang diambil dari kata Yunani yang mengandung makna inquiry, wawancara, serta integrasi atau laporan dari seseorang saksi mata mengenai hasil kejadian masa lalu. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pengajaran, pengetahuan, keterampilan, kebebasan sekelompok seseorang dari generasi ke generasi berikutnya untuk pengajaran, penelitian ataupun latihan. Reformasi dimulai pada saat berakhirnya masa Orde Baru, yang dimana dipimpin oleh Pak Soeharto. Berlengsernya kekuasaan kepresidenan Soeharto pada tahun 1998 menjadi bentuk awal tanda adanya reformasi. Reformasi merupakan perubahan atau upaya pembaharuan modernisasi terhadap berbagai sistem kehidupan sosial, baik itu ekonomi, politik, bahkan di bidang pendidikan. Reformasi dilakukan bertujuan agar sistem-sistem dapat diperbarui menjadi lebih baik dalam bidang sosial, politik, bahkan di bidang pendidikan agama Islam. Reformasi pada pendidikan agama Islam artinya pembaharuan pendidikan agama Islam menjadi lebih baik, karena pada masa Orde Baru pendidikan agama Islam tidaklah berkembang, karena pada saat itu pemerintah beranggapan bahwa dengan adanya pesantren, majelis taklim dan madrasah dapat memunculkan sekelompok yang bisa melengsarkan kekuasaan kepemerintahan. Dan juga pada saat itu banyak argumen-argumen dari masyarakat yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara Islam. Dan dengan adanya permasalahan tersebutlah yang membangkitkan semangat para tokoh Islam. Pada masa reformasi, tokoh Islam yang merintis pembaharuan pendidikan Islam yaitu Syekh Abdul Ahmad, Zainuddin Labai Yunus, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Selain pembaharuan pendidikan agama Islam, pada saat itu organisasi Islam pun telah bermunculan seperti Jamaat Khair, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam. Pada masa reformasi, pendidikan Islam lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana menyatakan bahwa kedudukan pendidikan Islam sama dengan kedudukan pendidikan umum. Menurut Muhaimin, adapun kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan Islam yaitu pemerintah membangun pendidikan Islam dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi seperti MI, MTS, MA, PTAIN, dan PTAIS, yang dimana dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua, pemerintah membantu perkembangan atau proses pendidikan pada pesantren
subsidi guru dan juga membantu menyumbangkan seperti komputer dalam hal untuk membantu para santri agar para santri lebih mudah untuk melakukan pembelajarannya, dan juga mengadakan pembelajaran agama kepada sekolah umum, terutama pendidikan agama Islam, baik itu sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan juga bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu agama lain pun diajarkan kepada orang-orang tertentu. Dan itu bertujuan agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga cerdas secara spiritual. Dan juga pemerintah memberikan kurikulum yang sesuai dengan proses pendidikan agama Islam. Kesimpulannya, lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 menjadi awal munculnya reformasi yang tujuannya untuk dapat memperbaiki sistem di segala aspek. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dianggap bersifat otoriter oleh rakyat, sehingga rakyat ingin pemerintahan diganti dengan sistem yang lebih demokrasi. Karena pada saat itu masyarakat beranggapan bahwa tidak ada sistem demokrasi yang berjalan. Adapun pendidikan Islam pada masa Orde Baru itu tidak berkembang di masyarakat karena dengan adanya pesantren dapat memunculkan kelompok-kelompok orang yang dapat menggulingkan kekuasaan pemerintahan. Dan atas usaha dari tokoh agama dan masyarakat terjadilah reformasi di bidang pendidikan Islam pada era reformasi pemerintahan Pak Haji Habibie. Dan pada era reformasi inilah pendidikan agama Islam mengalami perkembangan karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan juga kerjasama antara baik itu pemerintah, pendidikan dan juga masyarakat. Baik, mungkin itu saja sedikit penyampaian tentang isi materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.